Ya. Hmm. Meskipun ini kita masa pandemi harus tetap jaga kesehatan ya, dan tetap belajar untuk mempersiapkan masa depan ya. Silakan videonya atau kameranya bisa diaktifkan semua. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya, kira-kira. Nah, Pak Indra siapkan dulu materinya. Sudah kelihatan anak-anak? Materinya sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Ya, anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ya, silakan mendengarkan dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Kita di tema 9, ini tema terakhir dalam muatan bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang iklan ya. Nah, apa itu iklan? Iklan itu adalah sebuah informasi yang dibuat untuk semenarik mungkin untuk membuat konsumen tertarik membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Jadi memuat sebuah informasi ya, informasi bisa informasi barang atau jasa ya, dibuat semenarik mungkin supaya si penonton atau khalayak ramai itu tertarik untuk menggunakan barang tersebut atau membeli barang tersebut atau menggunakan jasa tersebut. Nah, tentu setiap hari anak-anak pasti melihat iklan ya. Di mana saja anak-anak bisa melihat iklan? Selamat pagi. Di mana? Bisa lihat iklan di mana? Di TV, Pak. Di televisi. Di televisi, lalu di mana lagi? Di internet. Di internet ya. Kemudian di mana lagi? Bisa lihat iklan. Di koran, betul. Lalu di mana lagi? Di majalah, Pak. Di majalah ya. Kemudian ada juga iklan yang hanya bisa didengar, yaitu di mana? Ayo. Iklan radio. Ya, iklan radio. Siapa di rumahnya masih punya radio? Ada enggak? Saya, Pak, tapi rusak. Oh, rusak. Berarti nggak bisa didengarkan ya. Saya, Pak. Ya, siapa yang di rumah itu sering orang tuanya atau kamu sendiri atau saudaramu sering nyetel radio? Ada enggak? Enggak ada. Oh, Ya, Pak, kalau ada. Aldo ada. Oh, kalau zaman Pak Idra kecil dulu itu bangun pagi orang tuanya Pak Idra itu pasti nyetel radio ya. Karena apa? Kan sambil masak itu kalau radio itu mereka siarannya selalu tepat waktu ya. Jadi misalnya nanti jam 7 itu siaran apa, setengah 7 ada siaran apa. Jadi menjadi patokan tentang jam ya. Jadi kalau orang tua Pak Indra lagi masak itu, misalnya sudah mulai berita tentang RRI, oh ini setengah 7 berarti harus segera menyelesaikan pekerjaan untuk berangkat kerja. Gitu. Jadi apa ya, menandai waktunya dengan mendengarkan radio ya. Kemudian iklan tak hanya untuk masalah komersil ya, komersial. Komersial itu barang yang dijual untuk mencapai keuntungan ya. Tetapi juga dapat berisi tentang ajakan kepada para pembacanya atau para pendengarnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, seperti tidak menggunakan obat terlarang, misalnya menanam pohon hingga tidak membuang sampah sembarangan. Jadi iklan itu tidak hanya tentang menawarkan barang atau jasa yang bersifat komersil untuk memperoleh keuntungan, tapi iklan itu juga dapat untuk hal-hal yang baik ya. Biasanya namanya jenis iklan layanan masyarakat, apalagi masa pandemi seperti ini, hal-hal yang baik yang selalu digencar-gencarkan, ditawarkan, dipublikasikan adalah tentang
3M ya. 3M, sekarang 5M sekarang. Nah, supaya kita terhindar dari segala penyakit. Nah, iklan biasanya dipromosikan melalui televisi, radio, kemudian sekarang media sosial. Nah, media sosial di Facebook ada, di Instagram ada, ya, lalu di YouTube ada, kemudian juga di majalah, kemudian di koran, belum Pak Indra tulis, di koran juga ada, dan juga banyak ditemukan di baliho, baliho di jalanan ya, ini baliho di pinggir-pinggir jalan ya. Kalau yang resmi itu ada tempatnya tersendiri, namanya baliho, tetapi juga banyak orang-orang memasang iklan liar, biasanya dipasang di perempatan itu, ditempel-tempel di pohon, itu merusak pemandangan kota ya. Biasanya disediakan tempat khusus untuk menempel iklan atau memajang iklan ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang pengertian iklan dan media-media iklan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, bisa dilanjutkan ya. Tidak, Pak. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Nah, terdapat beberapa ciri dari iklan ya. Iklan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah isi yang jelas. Isinya harus jelas. Isi iklan disarankan singkat, jujur, menarik perhatian, objektif, apa adanya ya, dan tidak menyinggung salah satu pihak atau tidak menyinggung produk-produk lain. Misalnya kalau produknya jenisnya sama, ya tidak menyinggung produk-produk yang merek yang lain ya. Itu. Jadi isinya harus jelas, singkat, jujur. Nah, singkat, jadi bahasanya tidak bertele-tele supaya orang itu tidak bosan ya. Biasanya kalau iklan di televisi itu hanya berapa detik ya. Tuh. Kemudian informatif, artinya bersifat memberi informasi ya. Iklan harus bersifat menerangkan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Itu namanya ciri-ciri informatif atau memberi informasi. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dimengerti atau mudah dipahami oleh yang membaca atau yang melihat atau yang mendengarkan. Karena iklan itu kan ditujukan kepada semua orang ya, baik level pendidikannya rendah sampai level pendidikannya tinggi. Nah, iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya, dimengerti, sebab iklan itu sendiri tujuannya agar orang ingin atau mencoba serta menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Nah, kalau bahasanya tidak mudah dipahami, maka orang tidak akan paham tentang produk atau jasa yang tersebut ya. Yang keempat, iklan dikemas agar menarik perhatian dan minat pembaca atau bisa pembaca, bisa pendengar ya. Sehingga seseorang ingin mencoba apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Kemudian yang kelima, iklan itu bersifat mengajak. Iklan harus memiliki sifat mengajak yang bertujuan agar dapat menarik simpati banyak orang untuk mencoba atau memakai apa yang diiklankan. Nah, ini adalah 5 ciri-ciri iklan. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Halo? Apakah ada yang bertanya? Tidak. Sekarang Pak Indra, ya, Pak Indra yang bertanya sekarang. Siapa yang ingin menceritakan iklan? Kamu kan pernah nonton iklan ya, toh? Iklan mana yang menurutmu membuat kamu tertarik? Pengen. Nah, ada enggak? Biasanya iklan apa yang membuat kamu kepingin atau tertarik? Halo? Ada? Oh, enggak ada. Diam semua ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan iklan yang pertama adalah informing atau memberi informasi ya. Periklanan bisa
memberitahukan pasar tentang suatu produk baru serta perubahan harga, menyusulkan kegunaan suatu produk baru, menjelaskan cara kerja, dan membangun citra perusahaan. Jadi iklan ini yang pertama tujuannya adalah memberi informasi sebuah produk atau harga, atau juga kegunaan suatu barang, menjelaskan cara kerja barang, sehingga dan membangun citra sebuah perusahaan. Yang berikutnya adalah persounding atau membujuk. Iklan ini tujuannya untuk membujuk. Biasanya membentuk preferensi atau merek, mengubah persepsi konsumen tentang atribut produk, membujuk konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan, dan mengajak konsumen untuk membelinya sekarang. Nah, membujuk supaya si pendengar atau si penonton yang menonton iklan itu mau membeli barang, ya. Membujuk, iklannya tujuannya untuk membujuk. Kemudian reminding atau mengingatkan, ya. Iklan ini juga bertujuan untuk mengingatkan. Iklan melindungi agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen serta meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada, ya. Makanya kan iklan itu ditayangkan terus, ya. Misalnya ketika kamu nonton TV, ya, itu kan misalnya ketika kamu nonton film di TV, iklan produk minuman A misalnya. Lalu setelah iklan itu selesai, filmnya mulai lagi. Lalu nanti jeda iklan. Iklannya yang sama lagi tentang produk minuman itu. Jadi diulang-ulang terus supaya mengingatkan konsumen bahwa ini loh ada produk ini. Sehingga kalau diulang-ulang terus jadi teringat ketika kamu ingin sesuatu yang kamu inginkan itu, salah satunya kamu bisa mengingat iklan itu. Kemudian tujuan iklan adalah untuk menambah nilai, ya, adding value. Iklan memberi nilai tambah yang berupa inovasi, menyempurnakan kualitas atau mengubah persepsi konsumen. Periklanan yang efektif dapat mengubah persepsi dari konsumen, ya. Jadi ada sesuatu nilai yang didapatkan oleh konsumen dari iklan itu. Kemudian assisting atau mendampingi, fungsi periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran, sehingga perusahaan dapat lebih cepat mencapai target yang diinginkan. Jadi iklan ini adalah mendampingi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada khalayak ramai tentang produknya, supaya produknya ini lebih cepat laku, ya. Sehingga ketika produk ini cepat laku, maka si perusahaan ini dapat mencapai target. Targetnya apa? Adalah keuntungan, ya. Keuntungan. Jadi barangnya dikenal oleh masyarakat, lalu dibeli oleh masyarakat sehingga mendapatkan keuntungan. Nah, iklan berdasarkan isinya. Sekarang jenis-jenis iklan, ya. Berdasarkan isinya dibedakan menjadi beberapa, yaitu iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan yang biasanya dijumpai adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan penawaran merupakan jenis iklan yang berisi tentang tawaran barang atau jasa, ya, kepada masyarakat. Contohnya iklan makanan, minuman, pakaian, barang elektronik, dan lainnya. Juga bisa iklan kendaraan, ya. Kemudian iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga, berisi tentang suatu informasi, sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu atau topik tertentu, ya. Contohnya iklan pemilu, iklan untuk hidup sehat, iklan keluarga berencana, dan iklan lainnya. Kemudian yang ketiga, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu saja, ya. Isinya tentang pemberitahuan
suatu seperti event, iklan berita duka dan lain-lainnya ya. Kalau sekolah itu biasanya iklan penerimaan siswa baru. Nah, ini termasuk iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan. Lalu iklan permintaan. Iklan permintaan sering dianggap sebagai iklan lowongan kerja. Hal tersebut karena iklan ini berisi tentang pihak yang mengiklankan untuk menawarkan, mengajak masyarakat yang ingin bekerja dengan pihak yang mengiklan, ya, iklan permintaan. Atau biasanya juga ada iklan permintaan yang berupa misalnya ada yang mencari mobil apa, jenis apa, karena langka mungkin dia iklan dicari mobil merek ini, tipenya ini, atau dicari kendaraan di KW produksi tahun 1839. Nah, itu biasanya orang-orang yang sering koleksi barang-barang antik akan melakukan namanya iklan permintaan untuk mencari barang-barang yang diinginkan. Atau kalau sebuah perusahaan juga pelelangan tentang pengadaan barang itu diiklankan. Nah, berikutnya jenis iklan berdasarkan media itu dibedakan menjadi dua, yaitu iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dengan cara dicetak. Biasanya iklan cetak kerap ditemui di koran, selebaran, majalah, koran, baliho, poster, stiker, dan lain-lainnya. Dalam iklan cetak terdapat ketentuan dalam membuatnya berdasarkan di mana iklan tersebut akan dipasang. Jadi iklan media cetak itu iklan yang dicetak ya, dibuat di sebuah media. Bisa koran, bisa selebaran, bisa majalah, bisa koran. Yang lebih besar itu baliho. Kemudian iklan elektronik. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaiannya dan tampilannya juga dalam media elektronik. Iklan elektronik banyak sekali ditemui antara lain iklan di televisi, radio, iklan dalam film, iklan dalam media sosial, juga iklan dalam internet ya. Tuh. Jadi berdasarkan medianya ada dua, iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Jelas, Pak. Ya. Jenis iklan berdasarkan tujuannya. Sekarang jenis iklan berdasarkan tujuannya. Iklan komersil atau bisnis. Iklan komersil ini dipasang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi ya, karena iklan utamanya adalah untuk mengingatkan penjual. Terdapat tiga bagian dalam iklan komersil, yaitu iklan konsumen adalah iklan yang ditujukan langsung kepada konsumen. Yang berikutnya iklan bisnis merupakan iklan yang ditujukan kepada seorang atau pengelolaan baik perorangan atau instansi atau koordinasi perusahaan yang kemudian dikelola. Kemudian pengelolaan tersebut dapat menjual produk atau jasa kepada konsumen. Jadi iklan bisnis itu menawarkan bisnis pada perorangan bisa, kepada instansi bisa untuk menjualkan barang atau produk dari perusahaan tertentu. Kemudian ada iklan profesional, yaitu merupakan iklan jenis bisnis yang ditujukan kepada para pembisnis profesional yang dapat mengelola dengan baik iklan yang diajukan pada para pembisnis. Nah, jadi intinya iklan komersil atau iklan bisnis itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ya dari penjualan barang tersebut. Kemudian iklan non komersial. Nah, iklan non komersial tidak menitik beratkan pada keuntungan material atau ekonomi ya. Iklan non komersial justru bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial. Nah, keuntungannya adalah keuntungan sosial, yaitu agar masyarakat mendapatkan tambahan wawasan, kesadaran diri dalam merubah perilaku, dan sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan pada iklan tersebut. Misalnya,
ketika musim penghujan, maka ada iklan layanan masyarakat tentang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, keuntungan sosialnya apa? Ketika orang tidak membuang sampah sembarangan, maka keuntungan sosialnya mereka terbebas dari banjir, terbebas dari penyakit, ya, lingkungannya menjadi bersih. Nah, ketika masa COVID-19 ini pandemi, diiklankan tentang pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Ada keuntungannya, adalah keuntungannya kita terhindar dari penyakit. Ya. Kemudian orang lain juga mendapatkan keuntungan, juga dia tidak terkena penyakit. Nah, tentu iklan memiliki keuntungannya masing-masing. Kalau iklan komersil atau bisnis itu keuntungannya itu berupa uang atau profit. Kalau iklan non komersil keuntungannya itu berupa keuntungan sosial yang bisa dinikmati langsung secara sosial oleh masyarakat. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, tidak. Ya, terima kasih ya anak-anak dah pintar-pintar semua ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan ya. Di dalam iklan itu memiliki unsur-unsur ya, unsur-unsur. Misalnya keunikan produk. Nah, di iklan Speedy ini ada yang unik nggak? Ada, yang unik adalah ini gambar Superman ya. Di sini yang unik mana? Siapa yang bisa menjawab? Yang iklan di bawah itu kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, mana yang unik dari iklan mobil ini? Yaitu gambar mobil ini ya. Kemudian gambar produk. Nah, di iklan Speedy ini produknya apa ya? Ini produk internet. Nah, ini ada gambar jaringan. Lalu di bawah ini adalah gambar mobil, karena yang ditawarkan adalah mobil. Kemudian tampilkan keunggulan. Keunggulannya mana? Yang atas ini. Ya. Ini keunggulannya kini lebih super cepat. Nah, iklannya lebih super cepat. Ini ada yang kemersek, ini di mana ini? Lalu kalimat deskriptif. Nah, ada kalimat penjelasannya ya ini. Ini termasuk ini dengan kecepatan super, Speedy akan membawa Anda menjelajahi dunia maya lebih super cepat plus dapat konten super istimewa. Nah, ini deskripsinya ya. Kalimat ajakan. Di sini ada nggak kalimat ajakannya? Oh, di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Jadi tidak semua unsur ini juga masuk di dalam sebuah iklan ya. Ya, Pak. Membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini tadi ini. Sekarang itu lebih cepat. Nah, Live the adventure. Nah, ini membangun kepercayaan masyarakat. Ya. Membangun minat pembeli. Nah, waduh ini lebih cepat ya internetnya. Jadi dia pengen beli. Wah ini mobil ini lebih tangguh ya. Bisa buat adventure. Wah maka dia pengen beli. Muncul keinginan. Nah, siapa yang nggak ingin beli mobil ya? Siapa yang nggak ingin punya internet lebih cepat? Nah, kemudian ada kontak penjual. Nah, kalau yang iklan ini tidak ada kontak penjualnya, tetapi kalau ini ada kontak penjualnya. Penjualnya ini ada nomor-nomor teleponnya ya, yang bisa dihubungi oleh konsumen. Nah, inilah unsur-unsur iklan. Tetapi unsur iklan ini tidak semua termuat di dalam sebuah iklan ya, tetapi inilah unsur-unsur yang harus ada di dalam iklan supaya masyarakat itu tertarik. Kalau tidak ada unsur-unsur ini gimana?
pasti tidak akan menarik. Misalnya tidak ada gambarnya. Oh, ini menawarkan produk apa? Maka masyarakat tidak akan tahu ya. Lalu kalau tidak ditampilkan keunggulannya, nah ini keunggulannya apa? Maka masyarakat tidak akan berminat untuk membeli karena dia tidak tahu tentang keunggulannya. Seperti itu. Dari sini ada yang mau bertanya tentang unsur-unsur iklan? Tidak, Pak. Tidak. Jelas semua ya? Jelas. Ya, nanti ketika dikasih tugas harus bisa mengerjakan dengan baik. Nah, ini adalah contoh iklan kolom ya, iklan kolom. Biasanya iklan kolom ini di apa ya? Supaya irit. Kalau iklan biayanya lebih murah dibandingkan iklan yang seperti ini ya. Biayanya seperti biasanya lebih murah. Nah, di dalam iklan kolom ini juga ada unsur-unsurnya ya. Ini nomor ini yaitu kontaknya. BU jual borongan batu jamrut. Nah, ini BU butuh uang. Nah, ini dia menjual borongan batu jamrut ya. Kemudian misalnya ini renovasi ini menawarkan jasa. Ini siap sukseskan usaha, hubungi konsultan manajemen marketing Anda. Ini kalau kita mau sukses usaha, nah, ini kan daya tariknya, kata-katanya, kemudian ini kontaknya. Nah, di dalam iklan kolom ini juga ada unsur-unsur iklannya, tetapi tidak selengkap seperti iklan yang ada di seperti ini ya. Paling tidak ada kontak, ada barang yang ditawarkan. Nah, misalnya ini iklan properti, ini menjual apartemen ya, menjual apartemen. Kemudian ini strategis akses tol metropolitan. Nah, ini sebuah yang membuat daya tariknya ya, keunggulannya. Lalu ini ada harganya, harga 500 juta, bisa nego. Ini ada kontaknya, nih kalau mau beli apartemen ini silakan dihubungi. Ini iklan baru kemarin ini, Pak Indra screenshot dari Kompas ID. Nah, lalu misalnya ini iklan otomotif yang dijual adalah mobil Toyota Alphard G Black ATM 2021 baru Grace 100% ready. Wah, ini kalau mau kredit ini kontaknya. Nah, ini tadi yang dikatakan iklan penawaran atau iklan apa tadi yang iklan permintaan. Nih, lowongan pekerjaan ya. Yang dikatakan tadi iklan permintaan. Dibutuhkan tukang masak wanita untuk warung di Cinere. Ya, ini siapa yang bisa masak? Nih, ini juga iklan penawaran. Butuh sales dan admin, pria maupun wanita. Nah, biasanya iklan kolom ini kadang-kadang ada singkatan-singkatan ya supaya irit, supaya murah. Nah, karena kan terbatas. Ini paling satu kolom ini ya 100.000 kalau mau pasang iklan. Tapi beda kalau iklannya seperti ini mahal ya, sampai jutaan. Nah, ini tadi iklan informasi ya. Press invest. Nah, ini iklan tentang berita duka ya. Ini juga termasuk namanya iklan keluarga ya. Ini memberitakan kepada khalayak ramai bahwa Ibu Juniati Wirawan BA ini meninggal dunia. Kemudian ada informasi-informasi yang penting, misalnya disemayamkan di mana, kremasi di mana, kemudian ini silsilah keluarganya juga ditampilkan. Ini juga termasuk iklan ya, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Kalau di sekolah itu ada namanya iklan PPDB ya. Tapi tidak apa Indra kasih contohnya. Nah, sekarang tugas. Nah, sebelum tugas ada yang mau bertanya?
Tidak, Pak. Tidak, Bisa, Pak. ya? Jelas ya? Ya. Jelas, Pak. Oke. Ya, siapa yang mau bertanya tadi? Saya, Pak. Ya, silakan Bintang. Nanti apa itu slide-nya dikirim ke Google Classroom, Pak? Oh ya, nanti slide-nya Pak Indra kirim lewat Google Classroom. Iya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas ya? Pak. Oke. Ya, siapa? Silakan. Silakan yang mau bertanya tadi. Oke, jelas ya? Ya. Tugasnya nanti silakan anak-anak mengerjakan di buku ya, di buku tulismu. Tugasnya itu anak-anak mencari 5 iklan ya, lalu diuraikan berdasarkan jenis-jenis iklan. Nah, tugas dikerjakan di buku tulis, jika sudah selesai dikumpulkan di Google Classroom. Iklannya ini bisa cari di koran, bisa cari di internet, bisa ya, atau di foto, misalnya ada iklan di televisi di foto ya boleh, kalau iklan radio ya kesulitan ya. Jadi lebih mudah nanti cari iklan di koran atau di majalah, nggak harus baru ya, atau cari di internet. Kemudian nanti diuraikan seperti ini. Ini kan Pak Indra, ini termasuk iklan apa anak-anak? Siapa yang tahu? Layanan masyarakat, Pak. Iya, iklan layanan masyarakat. Ya. Berdasarkan isinya, ini termasuk jenis iklan layanan masyarakat. Kemudian berdasarkan media, termasuk iklan media cetak. Ini karena Pak Indra carinya di koran. Berdasarkan tujuannya, termasuk iklan non komersil. Nah, Pak, kalau saya carinya di internet, misalnya di laman berita, misalnya di detik.com atau Ayo Semarang atau kompas.com, itu termasuk iklan apa? Iklan apa anak-anak? Berdasarkan medianya termasuk iklan apa? Media elektronik. Media elektronik ya, misalnya contoh gini. Pak Indra. Nah, belum kelihatan ya? Ya jelas belum. Oke, coba Pak Indra. Sudah kelihatan? Ya, Pak. Nah, ini termasuk iklan apa ini? Berdasarkan medianya iklan apa? Jenis iklan apa? Halo? Media cetak, Pak. Media cetak atau elektronik? Iklan media elektronik, Pak. Elektronik. Iya, karena di mana? Karena di web internet ya toh. Kalau anak-anak menggunting dari majalah atau koran itu adalah media cetak ya. Kalau ini media elektronik ya, media elektronik. Karena apa? Karena dia tidak dicetak ya. Ini juga ini media elektronik karena dia tidak dicetak. Nah, tetapi kalau anak-anak mengambil iklan dari majalah, koran, atau selebaran, itu termasuk media cetak ya. Paham ya? Paham, Anak-anak? Pak. Paham, Nah, Pak. oke. Jadi, dari yang Pak Indra terangkan tugasnya, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya silakan, Pano. Ini tugasnya harus ada gambar iklannya atau tidak? Ya harus ada gambar iklannya kayak Pak Indra ini. Jadi nanti Kalau misalnya yang di itu gimana, Pak? Harus di print?
Ya, di print dulu, lalu ditempel. Ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi nanti kamu cari iklan di koran, boleh, di internet boleh. Kalau yang di internet kan harus di print dulu iklannya, di screenshot, lalu di print boleh. Kalau di majalah atau koran kan kamu tinggal potong aja itu, lalu tempelkan di buku, lalu kamu tulis seperti yang Pak Indra tuliskan ini. Berdasarkan isinya, termasuk jenis iklan apa, berdasarkan medianya, termasuk jenis iklan apa, berdasarkan tujuannya, termasuk iklan apa. Gitu. Begitu anak-anak? Paham ya tentang tugas hari ini? Paham, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau mendampingi dalam kami belajar bersama-sama melalui online. Saat ini kami akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas. Kiranya Engkau juga mendampingi kami saat kami mengerjakan tugas, agar kami dapat menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu Guru kami dengan baik, karena ini semua demi masa depan kami. Kami serahkan kegiatan kami pada nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan tugas ya. Nanti slide-nya akan Pak Indra taruh di mana? Google Classroom ya. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi.